kelamaan ini. Tapi matinya mati husnul khotimah. Matinya mendapatkan hidayah. Kita korek informasinya. Apa yang menjadikan dia ini mati husnul khotimah? Ada yang menjadikan matinya mati tidak merasakan sakitnya sakarat. Silakan Ki. Ustadz Wahyudi mana? Ustadz Wahyudi. Silakan Ustadz Wahyudi, bintang tamu kita di Pagak jauh-jauh. Orang soleh berkumpul dengan orang soleh. Nempun di Pak Wahyudi. Oh, jeding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di aku ki. Loh. Mboten kliru ngebokno ah Ki Ageng. Iki. Lho. Wah, iki ngebokno sapa iki? Ki. Ya, takono. Sampeyan sapa iki kliru mlebu ah? Wah, iki ngebokno wong murtad iki paling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jawab itu mang? Apa sing dilebokno? Anda tidak hidup lagi kok, santai ya. Dengan siapa saya bicara saat ini? Di mana? Ini di Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Memang kami undang di sini, kami ingin menggali informasi seputar orang-orang yang wafatnya itu dalam rahmat Allah. Jadi seperti itu. Apakah Anda termasuk itu? Aku dulu preman kok. Wah. Ampluk. Tapi sempat bertobat, kata beliau sempat bertobat kamu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah Gusti Allah masih senang sama aku. Alhamdulillah. Mau tanya apa? Preman Kepanjen sama Singosari. Kenal semua sama. Alhamdulillah saya keadaan mati. Bisa menyebutkan nama? Siapa? Nanti ibuku nangis terus. Menangis terus. Kamu wafat tahun berapa? Anda wafat tahun berapa? 2014. 2014. Di umur yang keberapa? 39. 39. Dikasih tanda-tanda apa dengan hidayah Allah itu sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Yang saya pengen tahu, preman seperti apa sih? Pernah membunuh? Pernah. Pemabuk Mabuk. pernah. Pelacur. Kedengaran semua. Ilmu kejadukan. Ilmu pengasihan. Tanya siapakah yang punya ilmu kejadukan, ilmu pengasihan. Wanita mana yang nggak kena sama saya? Preman. Itu masa kelam itu kamu lakukan berapa tahun? Alhamdulillah Gusti Allah masih sayang sama saya. Kalau saya cerita pengalaman saya, waduh, lama gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita korek yang jelek dulu. Yang jelek dulu. Nah, yang jelek dulu. Pemabuk sampai darah pucung, ngebruk, Kepanjen, pakai saji sampai Malang. Mabuk semua saya kenal. Bahkan saya tinggal mati waktu itu datang semua. Saya gak pelit kok. Pelit kok. Tapi aneh. Saya mati. Alhamdulillah Gusti Allah masih sayang sama saya.
Tapi meskipun saya preman, saya gak pernah meninggalkan. Mau saya punya hasil, punya uang, saya mau bantu majelis-majelis rehab renovasi masjid, saya mau bantu. Renovasi musola mau bantu. Mabuk mau bantu. Pelacur mau bantu. Itu kalau ngelakuin itu yang poin kedua tadi di mana? Yang kata kamu itu tadi, yang kamu bisikin kepada saya tadi. Cedek bendungan Karakates. Suko saya tahu. Terus Kebubang saya tahu. Sorok saya tahu. Gondalegi, aduh, sing cedek makam itu saya tahu. Ayo tanya. berarti Pak Losmen Losmen. itu Kebon Agung, saya ikut sama teman saya ambil tebu. Saya tahu tua-tua tapi di situ yang baik-baik Suko. Tapi kenapa ya aneh, saya mati, aduh ya Allah, alhamdulillah. Tapi gak gampang, gak semudah itu orang masuk swarga nih Gusti Allah, gak gampang. Orang mati langsung masuk neraka yang duluan di situ. Ditanya yang enggak, saya jawab waktu lengkap, mabuk iya, pelacur iya, judi iya. Tapi anehnya saya kok ditempatkan, alhamdulillah, itu yang bisa menolong saya. Saya gak pernah absen, meskipun saya preman, diminta bantuan untuk kegiatan keagamaan, saya gak pernah nolak. Oh, berarti itu yang menjadi senjata kamu sehingga Allah mengasih hidayah kepada kamu itu. Ingat cuma itu. Ada nggak dulu niatan untuk bertobat ketika sudah melakukan seperti itu? Ada niatan terbesit dalam hati kecil, walaupun kecil, ada nggak? Namanya manusia ya ada, sampai saya sama orang tua saya itu disuruh pergi dari rumah, nggak boleh pulang. Tapi saya ingat, meskipun saya preman, tetap saya ingat pada Sang Pencipta yang akari kau jagat itu. Lalu saya merantau ke daerah Kalimantan. Di situ saya preman juga, tapi gak lama saya pulang. Saya waktu pulang kebetulan di kampung saya ada kegiatan majelis. Itu saya datang, saya silaturahmi, tanya-tanya gimana saya menempuh jalan hidup saya di dunia ini, agar saya ini mau menempuh kesalahan saya selama ini. Pak Yai itu bilang saya harus melakukan ini itu. Aduh, berat. Mulai dari itu Anda mau melakukannya? Saya gak bisa ngaji, suruh ngaji. Terus malam enak-enak tidur suruh bangun sembahyang apa itu enggak saya lakukan. Tapi saya ingat. Bu hebat mabuk toh. Toh siapa? Temanku. Oh, temanmu. Masih hidup Hidup ya. Asal Anda dari mana? Nanti kalau saya kasih tahu, ibuku nangis sampai sekarang. Soalnya saya kan anak tunggal. Oh, anak tunggal. Makamnya di mana? Samaan. Oh, jadi seperti itu. Preman darah Malang semua. Siapa yang nggak kenal sama saya? Semua kenal. Yang biasa membackup itu acara-acara kayak orkes dangdut itu ya? Pasti ada di situ. Iya.
Pasti ada di situ. Setiap ada orkes pasti ada. Ada. Terus di setiap ada majelis. Kalau di majelis saya jarang datang, tapi kalau minta bantuan untuk kepentingan majelis saya gak pernah nolak. Seadanya uang saya kasihkan. Oh, jadi sama-sama ya. Saya Terus ketika wafat itu yang saya tanyakan, sebenarnya banyak pertanyaan di otak saya ini ya. Yang saya tanyakan itu dalam keadaan apa? Saya disuruh sholat berjamaah waktu itu hari raya Idul Adha Korban. Iya. Waktu hari korban itu saya dibentak-bentak sama bapak saya gak mau, saya dipaksa untuk ikut sholat berjamaah. Akhirnya saya berangkat itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa. Iya, terpaksa. Terus? Tapi alhamdulillah di situ saya, semua orang makan itu saya tetap duduk. Habis salam-salaman itu kan, itu duduk. Lalu teman saya preman itu datang, katanya mau ngajak minum lagi, katanya banyak ikan, mari main. Iya, saya sanggup. Iya, nanti besok. Tapi nggak sampai katakan besok, saya keadaan di musola itu pun saya sudah didatangi 2 orang, yang besar rendah nggak tahu. Tuh, saya nggak sakit kok waktu itu, nggak sakit kok. Tiba-tiba saya di musola itu sudah ada yang mendatangi saya 2 orang itu. Ya saya nggak pernah ngomong sama ibu saya, sama bapak, nggak waktu itu. Apakah sebelum itu ada tanda-tanda? Kamu dikasih tanda-tanda dulu sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah berjalan gitu aja? Enggak ada tanda-tanda. Enggak ada tanda-tanda. Terus kita sudahlah kita mengkorek sisi jeleknya. Terus apa yang membuat hati kamu luluh, ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Yang menjadi motivasi kamu apa? Di surga itu namanya kan surga, tapi di situ ke tempatnya itu beda. Nggak bisa orang ini surga, semua orang masuk surga ini nggak bisa. Di sini ku ada kelas-kelas. Meskipun saya nggak di kelas yang terbaik, saya sudah termasuk tercatat itu sudah masuk surga. Tapi sebelum masuk ini di sini itu, ya Allah, dipertanggungjawabkan perbuatan saya. Tapi alhamdulillah yang menolong saya ya itu. Kegiatan majelis keagamaan apapun saya gak pernah nolak. Berarti Pasti saya bantu, cuma itu. Saya sholat itu gak pernah. Cuma kayak bantuan keagamaan saya gak pernah nolak. Seadanya saya kasihkan. Dan ikhlas ya. Itu yang menolong saya itu. Terus lagi apa tadi pertanyaan saya yang sebelumnya, yang membuat hati kamu luluh sehingga kamu bisa bertobat dan mengingat kepada Allah? Kan kayak seorang, ya maaf ya, kayak seperti golongan seperti kamu ini kan hatinya keras sekali. Mungkin ada motivator, ada motivasi seperti itu. Siapa yang membuat kamu seperti ini bisa kembali kepada Allah? Waktu itu saya ketemu sama Ustadz. Yaitu sebelum sholat Idul Adha itu kan datang ke rumah dulu, ajak bareng-bareng itu, dipaksa sama ayah saya waktu itu. Pak Kiai itu bilang gini, ingat matimu, hidupmu, rezekimu, kesehatanmu sama Yang Maha Kuasa. Itu lambat laun itu saya pikirkan terus itu. Ya itu pesannya Pak Kiai waktu itu. Cuma itu. Nggak ada yang lain. Amalan pun saya nggak dikasih kok. Terus itu jangka waktunya setelah Kiai itu berbicara kepada kamu? 1 minggu. 1 minggu setelah itu kamu wafat gitu. Iya. Dan sempat bertobat kamu ya selama itu. Iya, tapi nggak sungguh-sungguh ya. Niat dalam hati ada. Jadi Ada. Tapi alhamdulillah
waktu saya didatangi orang itu, waktu itu kok saya di musola gitu. Pas waktu itulah ada yang saya tangkap tadi ya. Iya. Iya. Oh, pas waktu itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Berarti nggak salah masukkan tadi ya. Sudah matinya dapat hidayah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak nyebutkan nama masa. Jangan. Ibu saya masih ada. Iya ya, ya sudah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ternyata itu pemirsa bisa kita petik hikmahnya. Allah memberikan hidayah itu kepada hambanya yang berbuat baik, ya seperti itu. Memang orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi birahmah, sebab rahmatnya Allah. Terus kalau sebab rahmatnya Allah sampai nggak gelem sholat, sampai nggak gelem sodako, Anda nggak mau jariah, Anda nggak mau menolong orang, nggak mau berbuat baik, niscaya Allah juga akan memberikan rahmat. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah, jadi kita harus menjemput rahmat itu dengan berbuat kebajikan. Intinya seperti itu pemirsa. Allah nggak pandang bulu. Hak prerogatif Allah memberikan nikmat, memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan maunah kepada hambanya yang beliau inginkan. Termasuk Pak ini. Ya sudah, terima kasih Pak. Pesannya Pak Kiai, manusia sebelum ada di dunia itu, di alam kandungan, di alam dunia, di alam kubur, itu pesannya Pak Kiai harus diingat. Itu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ya, cukup sudah pemirsa. Bisa kita ambil petik hikmah daripada video ini. Kita memasukkan sosok Qorin yang matinya dalam keadaan mulia, matinya dalam keadaan husnul khotimah, matinya dimuliakan oleh Allah, walaupun awalnya preman juga ya.